Hello everyone, my name is Nur Anissa Octavia. My NPM is 2241149. Di sini saya akan membahas tentang pusat laba dan pusat investasi. Nah, apa sih pusat laba tersebut? Pusat laba adalah unit atau divisi dalam organisasi yang bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya yang dihasilkan sehingga menghasilkan laba atau rugi. Pusat laba difokuskan pada pengukuran kinerja berdasarkan kemampuan divisi tersebut untuk menghasilkan keuntungan dari operasinya. Pusat laba sering ditemukan pada divisi atau unit yang memiliki kendali penuh atas pendapatan dan biaya operasionalnya, tetapi tidak bertanggung jawab atas investasi dan modal yang digunakan. Nah, selanjutnya yaitu ada karakteristik pusat laba. Apa sih kira-kira karakteristik pusat laba itu? Nah, yang pertama ada pendapatan dan biaya, yaitu bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan dan mengelola biaya. Selanjutnya, yang kedua ada pengukuran kinerja. Keberhasilan diukur berdasarkan laba yang dihasilkan, yaitu selisih antara pendapatan dan biaya. Yang ketiga yaitu contoh, divisi pemasaran atau unit produksi yang mengelola produk tertentu dalam perusahaan besar seiring dianggap sebagai pusat laba. Selanjutnya, keuntungan pusat laba. Nah, di sini juga ada keuntungan pusat laba loh, yaitu motivasi kinerja, mendorong manajer untuk fokus pada laba bersih sehingga meningkatkan efisiensi operasionalnya. Nah, selanjutnya ada desentralisasi keputusan. Memberi otonomi pada unit bisnis untuk membuat keputusan terkait operasi mereka yang memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap peluang pasar. Selanjutnya ada tentang pusat laba. Fokus terlalu sempit. Kadang-kadang divisi memungkinkan fokus yang pada pencapaian laba jangka pendek, mengabaikan investasi jangka panjang atau strategi perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada kesulitan dalam alokasi biaya. Pembagian biaya overload atau unit dapat menimbulkan masalah jika biaya tidak dibebankan secara adil. Selanjutnya ada contoh pusat laba dalam praktik, yaitu restoran franchise. Setiap cabang dalam jaringan restoran franchise bertanggung jawab atas penjualan atau pendapatan dan pengeluaran atau biaya, seperti bahan baku dan tenaga kerja, dan diukur berdasarkan keuntungan yang dihasilkan oleh cabang tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu pusat investasi. Nah, kira-kira apa sih pusat investasi itu? Pusat investasi adalah unit atau divisi dalam organisasi yang bertanggung jawab atas pendapatan biaya dan penggunaan aset atau investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba. Dengan kata lain, pusat investasi tidak hanya bertanggung jawab atas keuntungan, tetapi juga bagaimana sumber daya modal seperti aset, mesin, fasilitas digunakan secara efisien untuk memaksimalkan pengembalian investasi. Pusat investasi memungkinkan pengukuran kinerja berdasarkan ROI atau Return on Investasi atau metrik keuangan lainnya, yaitu ada karakteristik pusat investasi. Kira-kira apa aja sih karakteristik pusat investasi itu? Nah, yaitu ada pendapatan, biaya, dan investasi. Unit bertanggung jawab atas pendapatan, biaya, operasional, serta modal yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya ada pengukuran kinerja. Kinerja diukur berdasarkan pengembalian atas investasi atau ROI, EVA atau Economic Value Added atau ROCE, Return on Capital Employed. Contoh divisi strategis yang mengelola aset besar atau departemen yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan investasi pada fasilitas baru.
Keuntungan pusat investasi, pengelolaan aset efisien, mendorong manajer untuk tidak hanya memaksimalkan keuntungan tetapi juga memastikan bahwa aset dan modal digunakan secara efisien. Pengukuran kinerja menyeluruh, kinerja divisi diukur lebih menyeluruh, memperhitungkan penggunaan modal yang mendorong pengambilan keputusan strategi yang lebih baik. Selanjutnya ada tantangan pusat investasi, yaitu konveksibilitas pengolahan dan risiko investasi. Selanjutnya ada contoh pusat investasi dalam praktik, yaitu perusahaan properti. Sebuah divisi yang mengelola properti komersial akan bertanggung jawab untuk memastikan pendapatan sewa yang dihasilkan dari properti tersebut melebihi biaya pengelolaan dan investasi yang dihabiskan untuk membeli dan mengembangkan properti. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.